بك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Melanjutkan kajian nasihat-nasihat dari Al-Habib Ali Al-Habsyi Faqala radhiyallahu anhu, Habib Ali Al-Habsyi berkata, Ahjar, walaupun sama ente mau ngenaruh nasihat tuh ente selalu dia utamakan tuh urusan dunia, hawa nafsu, mengikuti perintahnya setan, dengan catatan tidak senang ngerjakan kebaikan, karena setan tidak mau kebaikan sekecil apapun yang namanya baik. Setan tidak mau. Setan itu maunya pokoknya kebaikan tidak terlaksana, itu setan. Allah. Tamallakahum hubbul hududi wa syahwatin nufus. Zaman sekarang, zaman Habib Al-Habsyi dari Habib Abdul Haddad yang dibaca di depan beliau, kemudian beliau menerangkan, kata Habib Al-Habsyi, kalam perkataan Habib Abdul Haddad sawa, betulan itu, azim, agung, istimewa kalamnya Habib Abdul Haddad. Gara-garanya sering mengikuti perintahnya setan, maksiat, larangan-larangan, sering mengikuti nasihat-nasihatnya setan, nafsu, hawa nafsu, dan cinta dunia. Cinta sama dunia, cinta sama pangkat, cinta sama kekuasaan, dan lain semacamnya. Wa syahwatin nufus, hawa nafsu yang dituruti, katanya Habib Abdul Haddad, ya faqul ya Rab. Kemudian Habib Abdul Haddad, ya Rab, ya Allah, semoga diselamatkan dari fitnah ini. Katanya Habib Abdul Haddad ngomong di zamannya Habib Al-Habsyi ini bingung akhirnya. Apa ya? Hadza zamanul idbar. Apalagi zaman sekarang, katanya, sudah banyak orang yang berpaling dari kebaikan. Zamannya Habib Al-Habsyi ini, paham ini? Masih ada Habib Al-Habsyi loh. Masih ada guru-gurunya, masih ada aulia zaman itu, apalagi zaman sekarang. Allah, apalagi berapa tahun ke depan, zamannya anak cucu kita, ya apa nanti? Allah salimna. Allah. Azam, tahanlah anggota tubuh ini jangan sampai mengerjakan dosa-dosa. Makanya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, katanya orang kayyis, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar itu man dana nafsahu, yang nafsunya enggak dituruti, ditahan-tahan, wa amila lima ba'dal, dia hanya mengerjakan sesuatu untuk nanti persiapan setelah meninggal. Wal ajizu man adba hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Sebaliknya, orang-orang yang ajiz, lemah, yang salah itu apa? Tahu Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang taat ini? Yang ngaku syahadat alla ilaha illallah, yang bersaksi bahwasanya katanya Tuhannya Allah, yang nurayak paling bejatnya makhluknya Allah yang satu itu, yaitu setan, iblis. Bejat kayak iblis semua. Mana gozalika, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaannya Allah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha. Kamu berusaha sholat apa, yang mulia kamu sendiri, balik sama kamu sendiri. Kamu maksiat, kamu tidak baik, ya kamu sendiri nanti yang akan merasakan tidak enaknya. Gitu. Masya Allah. Terus hamba-hamba yang istimewa itu hamba-hamba yang seperti apa? Hambanya Allah yang istimewa tuh yang diakui betul hamba yang seperti apa? Hamba yang paling bersyukur, paling bersabar, paling nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Amsari ini bangun tidur kaget
langsung bangun Imam Junaid. Ya Imam, ya Junaid, ya As-Sagati. Nginep di tempatnya Imam Junaid. Imam Sari As-Sagati ini nginep di tempatnya Imam Junaid. Di tengah malam Imam Sari ini bangun tidur kaget, langsung bangun Imam Junaid. Ya Imam, ya Junaid, ya Imam Junaid, ya Imam Junaid. Aku mimpi, katanya. Aku mimpi kayak aku ada dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'anni baina yadayhi. Aku mimpi kayak aku ada di antara persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam, dari 100% itu 90% yang hilang langsung. Bukan 25%, 90%. So, perhatikan betapa ganasnya godaan dunia ini. Wa bagiya ma'i al-usyur, akhirnya tinggal faharaba minni tis'a a'syari usyril usyur. Yang 1% tadi hilang 9,99%-nya. 99,99,99%-nya hilang, kabur. Tinggal berapa berarti? 0,0000001%. Aku campurkan kepada mereka, aku tuangkan kepada mereka sedikit dzarrah. Ini tahu dzarrah? Ahli tafsir, ahli hadis menyebutkan dzarrah itu hanya apa? Hanya peminjaman bahasa untuk mengungkapkan saking sedikitnya sesuatu. Bukan sebutir, lebih kecil dari itu. Hanya istilah untuk mengungkapkan saking sedikitnya sesuatu. Dicampurkan bala, dituangkan musibah. 1% tadi dipotong 99. Oh, bukan berarti tenang, enggak. Apa katanya Allah? Ya wis, kalau gitu berarti khalas. Saya dikersoi oleh Allah Subhanahu wa taala, paham? Selagi Allah yang memberi bala, ya wis, enggak apa-apa. Ya, orang yang paling dicintai, orang dekatnya presiden misalkan, orang dekatnya Bapak Bupati, kamu kalau punya kenalan Kapolri, Kapolda, kepolisian daerah Jawa Timur, nggak bingung, takut ada operasi, tinggal nelpon, paman, saya ditangkap, telepon beres, ya kan? Mulai apa? Orang dekatnya orang istimewa. Lina Bang Muhammad orang dekatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah ngambil fasilitas? Tak ngambil, susah. Tambah susah malah. Bisa sabar ya Nabi. Dengan fasilitas yang sudah mumpuni, tinggal doa tak, ya Rob, beres semua. Enggak, tetap indah ligaun Nabi Muhammad SAW. Kau nggak pengen ngerasakan roha, sudah tenang, enak nanti. Setan nggak pernah berhenti satu detik pun untuk terus menggoda manusia. Jangan berhenti nanti berbuat baik, nyari cara terus. Paham? Sambil memperbaiki diri. Kok males terus ono riya, cari ikhlas lagi, cari gitu, Rek. Kalau nanti ngerasa riya terus berhenti, ya Rab, ya dan indah ligaun Nabi Muhammad SAW. Kau nggak pengen ngerasakan roha, terus ono riya, cari ikhlas lagi, cari gitu, Rek. Kalau nanti ngerasa riya terus berhenti, ya ikut tujuannya setan. Apa? Saya ndak ikhlas ngaji, ndak ngaji, timbang ndak ikhlas gue. Setan kok tujuannya ya apa? Kebaikan ki mandek, paham? Ya apapun caranya setan mau dibikin khusyuk orang itu, setan ini pinter. Ada orang itu dibikin khusyuk, nanti dikasih sifat-sifat takut. Ya Allah, saya ini kurang ikhlas. Akhirnya mandek. Ya wes buyar kabeh lho, menang setan. Kayak ente ngerasa ndak ikhlas, ngaji lagi. Introspeksi lagi. Tobat lagi, istighfar lagi. Nanti tumbuh lagi, berdiri lagi. Jadi seperti itu, paham? Seperti itu. Ini contoh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW kurang ya apa pahalanya? Seibadah, ngoyo-ngoyo ibadah, masih usaha ibadah sampai bengkak kakinya. Ada apa? Ngarep pahala.